nama saya Silvi. Ya, adik-adik boleh panggil Kak Silvi atau Bu Silvi. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk akar. Ya, ini masih lanjutan materi minggu lalu. Oke, langsung aja kita mulai. Saya menjelaskan sedikit materi tentang bentuk akar ya. Nah, bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Ada yang tahu? Bentuk akar itu adalah bentuk akar dari bilangan yang tidak menghasilkan bilangan bulat. Kalau akar 4 bukan bentuk akar, karena akar 4 sama dengan 2. Ya. Akar 1, akar 9 itu bilangan bulat. Jadi kalau bentuk akar ini khusus dari akar dari bilangan bulat yang hasilnya menghasilkan bilangan pecahan. Ya. Misalnya akar 2. Ya. Akar 2 berapa? 1,4 sekian ya. Akar 3. Ini bentuk akar. 1, berapa? 1, nggak sampai 8. 7 ya. 1,7 sekian ya. Nah, bentuk akar ini ada sifat ya. Sifat operasi pada bentuk akar itu yang pertama, akar pangkat N dari A pangkat M ini sama dengan apa? A pangkat M per N. Ya. Kemudian akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B ini sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Ya. Kemudian yang ketiga, akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B ini sama dengan ya akar pangkat N dari A per B. Yang keempat, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A. Ini sama dengan apa? Atau sebelum ini yang sederhana dulu, akar pangkat N dari A ini sama dengan A pangkat 1/N. Ya. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A ini sama dengan A pangkat 1/M kali N. Atau sebelum ini kita buat dalam bentuk akar dulu. M, N, ya akar, gimana bacanya? Akar pangkat MN dari A, atau A pangkat 1/MN. Ya. Kemudian, ya. Sifat berikutnya, kalau ada A akar X ditambah A akar Y, ini sama dengan A akar X tambah akar Y. Kalau kurang, di sini kurang. Yang ketujuh,
A akar X ditambah B akar Y ini sama dengan apa? A, oh ini harus ada bagian yang sama ya. Ini A tambah B dikali akar X. Kalau di sini kurang, ini juga kurang ya. Nah, mungkin ini aja dulu untuk sifat-sifat operasi pada bentuk akar. Nanti ada lagi merasionalkan bentuk akar ya. Adik-adik boleh dicatat atau saya kasih contoh beberapa di sini ya. Misalnya akar pangkat 3 dari 64. Ini sama dengan berapa? 4 ya. Gimana prosesnya? Ini 3, 64 itu adalah 4 pangkat 3 ya. Kita bisa pakai sifat yang pertama tadi. Berarti 4 pangkat 3 per 3 sama dengan 4 pangkat ya. 4 pangkat 1 atau 4. Biar nggak kehapus. Ulang ya. Saya lanjutkan contoh kedua. Oh ya, akar kalau nggak ditulis akar pangkat berapa, itu artinya akar pangkat 2 ya, akar kuadrat. Ini akar kubik dari A, akar ini sama dengan apa? Ini akar pangkat 3 dari A pangkat 1, ini A pangkat tengah ya. Sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 1 dikali A pangkat setengah, A pangkat 1/2 atau 3 per 2 ya. Jadi A pangkat 3 per 2 dipangkatkan 1/3. Jadi sama dengan A pangkat 1/2 atau akar. Nah, difahami? Ini saya buat detail supaya semua paham ya. Pak, saya kasih, boleh adik-adik dicoba selesaikan ya. Ini sama dengan apa? Oke, ini kita selesaikan dulu yang akar paling dalam ya. Jadi ini akar 81 X pangkat 4 dikali X pangkat 1/2 ya, sama dengan akar 81 ini berapa? X pangkat 4/2 atau X pangkat 9/2. Akar 81 berapa? 9. Akar dari X pangkat 9/2 itu artinya gini kan? Jadinya 9X pangkat 9/4. Kalau kita ubah kembalikan ke bentuk akar, ya, ini sama dengan 9. 9/4 berapa, Dek? 2/4. Sama dengan 9X kuadrat akar pangkat 4 dari X. Ya.
Itu kalau kita kembalikan ke bentuk akar. Bisa difahami? Jadi ini benar, cuma belum dikembalikan ke bentuk akar yang sederhana. Ya. Oke. Untuk beberapa contoh soal tadi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Mungkin merasionalkan bentuk akar. Nanti saya juga mungkin menjelaskan sedikit tentang akar kuadrat dan akar kubik dari bilangan bulat, ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke merasionalkan bentuk akar, ya. Ini mungkin sebagian kalian udah pernah dan sering mengerjakan soal-soal merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan pecahan dalam bentuk akar. Ya. Kalau ada pecahannya berbentuk A per B tambah akar C, ya, ini kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan apa? Dengan akar sekawannya, ya. Akar sekawan dari B tambah akar C itu B kurang akar C per B kurang akar C. Ini kalau dikalikan jadi apa? A dalam kurung B kurang akar C per, penyebutnya ini bentuk jumlah kali selisih D, ya. B kuadrat dikurang C. Paham? Kalau seandainya di sini penyebutnya kurang, berarti sekawannya ya. Mungkin bentuk lain, ini akar ini bisa di mana-mana, ya. Bisa aja dia akar A per akar B kurang akar C. Ini berarti dikalikan akar
Jadi min 1/11 dalam kurung akar 3 tambah di sini aja min 1/11 dalam kurung akar 3 tambah 5. Ya. Kemudian contoh 2, boleh coba dikerjakan dulu. Ini dikali akar 5 kurang akar 2 ya, dibagi akar 5 kurang akar 2. Jangan buru-buru ngaliin ya, karena ini bisa dibagi ya. Jadi buat aja dalam bentuk tanda kurung, ini bentuk perkalian atau pemfaktoran. Penyebutnya jadi berapa? Akar 5 kuadrat 5, akar 2 kuadrat 2. 5 kurang 2, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 2 akar 5 dikurang 2 akar. Atau boleh juga dalam bentuk pemfaktoran, 2-nya tetap di luar, dalam kurungnya akar 5 kurang. Bisa difahami? Bisa ya? Selanjutnya saya menjelaskan sedikit tentang akar kuadrat. Karena sebagian nyari akar kuadratnya masih coba-coba ya. Oh, saya tes dulu ya. Kalau di sini semua bisa, mungkin itu bisa skip. Kita skip. Jadi bisa langsung saya kasih soal. Nanti kita kalau waktunya masih memungkinkan, soal yang saya kasih itu masih bisa kita bahas sampai tuntas. Akar kuadrat ya. Nah, kalau 0 kuadrat sampai 10 kuadrat hafal ya. 0 kuadrat sampai 10 kuadrat ini hafal. Kalau 11 kuadrat sampai 99 kuadrat ada cara cepat 3 detik untuk menjawab. Pernah tahu? Kalau 11 kuadrat ini berlaku untuk yang 2 digit sampai 99 ya. Sebenarnya 3 digit pun masih bisa. 11 kuadrat, coba perhatikan, langkah pertama angka satuan dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? 1. Langkah kedua, pangkat dan angka satuan dan puluhan dikalikan semua. 2 kali 1 kali 1, 2. Kemudian angka puluhan dikuadratkan. Paham? Coba yang lain, angka yang lain berapa ya? Yang nggak familiar. 59 dikuadratkan. 9 kuadrat 81. 1 ditulis 8. Ya, konsepnya sama kayak perkalian dan perpangkatan biasa ya. Ingat stepnya ya, langkah kedua 2 kali 5 kali 9 atau 2 kali 9 kali 5. 2 kali 5 10 kali 9 90. Jangan lupa ditambah dengan yang disimpan tadi. 98. Berarti simpan 9. 5 kuadrat 25 tambah 9. 34. Ya, yang punya HP kalkulator boleh dicek ya, benar nggak? Sebenarnya 3 digit pun masih bisa deh ya. Misalnya berapa? 100 1 2 3 boleh. 1 2 3 berarti 123 kuadrat. Tapi kalian harus ya. Jadi ini kita anggap sebagai 2 bagian ya. Angka satuannya sendiri, angka puluhan dan ratusan itu satu kesatuan. 3 kuadrat berapa? 9.
2 kali 12 kali 3, atau 2 kali 3 kali 12. 72. 72, 2 ditulis, 7 disimpan. 12 kuadrat, 144, tambah 7. 151. Paham? Bisa? Ya, yang ngecek kalkulator tadi benar ya? Betul. Coba saya kasih ya, jangan tekan kalkulator, jangan nyari cara biasa. Adik-adik pakai cara yang saya jelasin tadi. 215 kuadrat. Berapa? 46225. Kita simpan dulu ya. Ini kalau yang bisa sempoa kecil ya. Udah, dapat 46225 atau yang lain? 46225 ya. Ini benar ya. Saya jelaskan, ada juga khusus untuk yang digit satuannya 5, ini lebih cepat ya. Misal 15 kuadrat, ini belakangnya pasti 25. Cara ini bisa juga kita pakai untuk 215 kuadrat. Ini juga 25 ujungnya, ini juga 25. Nah, angka depannya kalau 1, adik-adik boleh kalikan dengan 2. 1 kali 2 berapa? Kalau 2 kali 3. 6. Kalau 3 kali 4, 12. Paham? Jadi kalau 75 dikuadratkan, ini 25. 7 kali berapa? 56. Ya. Kalau 215 kuadrat, berarti 215 kuadrat. Berarti ujungnya 25. 21 kali 22. Ya, pakai trik perkalian kelipatan 21 kali 22 ini sama dengan 42 kali 11. 42 kali 11, 4 tambah 2, 6. Jadi 462. 25. Paham? Saya? Oke. Selesai yang untuk akar kuadrat. Yang untuk bilangan kuadrat. Sekarang akar kuadrat. Karena nanti di soal yang saya kasih, yang post-test nanti, ada sedikit beberapa soal tentang akar kuadrat ya. Misalnya akar dari berapa ya? 729. Ini berapa? Yang hafal bilangan kuadrat cepat ya, 27. Dari mana 27? Ini kita pisahin dua angka, ya. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 7 berapa? 4. 2 bukan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu hasil kuadrat dari bilangan bulat yang lain, ya. 4. Akar dari 4 berapa, Dek? 2. Ini dikurangkan, 7 kurang 4, 3. 3 dengan 2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar, karena angka satuannya 9, bilangan kuadrat yang ujungnya 9 kan 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Berarti 3 atau 7. Karena 3 lebih besar dari 2, ambil yang besar. Paham? Bisa dipahami? Nah ya. Coba buat soal 1. Yang 4 digit boleh. 1000 ini yang terpikir di pikiran saya aja ya. 1156 ya. Bilangan pisahinnya 2 digit dari belakang deh ya. Di depan ini bisa aja 1 digit, bisa aja 2 digit. Yang penting di belakangnya harus 2 digit. Nah, bilangan kuadrat yang dekat dengan 11, dia boleh sama, boleh kurang dari. Yang nggak boleh lebih. Masih 9 ya.
Berarti akar dari 9 berapa, Dek? 3. Ujungnya 6 nih, digit 6 berarti 4 kuadrat 16 atau 6 kuadrat 36. Karena selisihnya 11 kurang 9 itu 2, 2 lebih kecil dari 3. Ambil yang kecil, 4. Jadi jawabannya 34. Bisa? Saya? Kalau akar dari 4096. Coba yang lain buktikan, benar nggak 64 jawaban temannya? 64 ya. Dapat semua 64? Dapat ya. Oke. Nah, nggak saya bahas lagi kalau dapat 64. Benar ya, 64. Karena kalau 40, 36. Berarti 6, angka belakangnya 6 ya. 6. Oh ya, kalau sama atau lebih besar, ambil angka yang besar. Ya. Kalau selisihnya di sini sama atau besar, ambil angka yang besar. Sekarang saya jelaskan yang bilangan kubik, karena saya mau menjelaskan akar kubik. Jadi, kalian harus ingat ini ya. 0 kubik berapa, Dek? 0. 1 kubik 1, 2 kubik 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, ini 729, 10 kubik itu 1000 ya. Akar kubik dari 1728. Gimana caranya? Kalau akar kuadrat tadi dipisahkan 2 angka di belakang ya. Kalau akar kubik pisahkan 3 angka dari belakang. Bilangan kubik yang dekat dengan 1 atau sama dengan 1. 1. Akar kubik dari 1, akar kubik dari 1, 1. Kalau ujungnya 8, ini pasti 2. Ya. Karena bilangan kubik yang ujungnya 8 itu 2 kubik. Yang beda hanya di sini aja, Dik. Ya. Pasangan 2 itu adalah 8. Pasangan 8, 2. Pasangan 3, 7. Pasangan 7, 3. Kalau 1 tetap 1, 0 tetap 0, 4. Yang ujungnya 4 itu 4 kubik. Yang ujungnya 5, 5 kubik. 6, 6, 9, 9. Ya. Coba yang ada HP, coba buat satu soal bilangan kubik. Tekan aja, misalnya 25 kali 25, 25. Tapi jangan 25 ya, yang lain aja, yang lebih besar, tapi mungkin masih 2 digit. Akar kubik dari berapa? Boleh 2 soal, berapa, Dek? 970. 299. Ya. Satu lagi tadi.
akar kubik dari 389.017. Gini ya. Gimana tadi pisahin 3 angka dari belakang ya. 1, 2, 3. Berarti di sini. Bilangan kubik yang dekat dengan 970. Masih? Oh, udah lebih ya. Kalau 1000, ya 9. 7, 2, 9. Berarti akar kubik dari 729, 9. Kalau ujungnya 9, 9. Paham? Lebih mudah sih kalau akar kubik daripada akar kuadrat. Kalau ini, bilangan kubik yang dekat atau kurang dari 389. 343 ya. Kalau saya bilang bilangan kubik bukan 7, tapi 343. Akar dari 343 baru 7. Kalau ujungnya 7, ya ingat pasangan 7 tadi ya, jadi 70. Ya. Nah, ini udah selesai materinya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Untuk hari ini, materi bentuk akar saya padai dulu sampai di sini. Kalau misalnya ada soal-soal yang itu kan ada yang belum selesai terbahas ya. Kalian boleh bahas sendiri mungkin di sekolah, di asrama atau di rumah. Kalau emang ada masalah, ke depan insya Allah kalau ketemu lagi boleh mungkin ditanyakan lagi di kelas kita ini ya. Oke, untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.